Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nursari, NPM 1011969. Saya dari kelas C2 jurusan manajemen. Saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi. Oke, langsung aja. Seiring perkembangan dan pesatnya persaingan dalam berwirausaha, wirausahawan dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk atau jasa. Wajib bagi wirausahawan mengerti dan memahami konsep manajemen. Pengertian manajemen sendiri adalah suatu kegiatan yang mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya, manusia itu tidak terlepas dari kegiatan manajemen dalam keseharian dan kehidupannya. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami apa itu manajemen. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena memberikan kemudahan dalam mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Tanpa adanya manajemen, semua usaha akan sia-sia dan dalam pencapaiannya akan lebih sulit. Begitu pula dalam pemasaran atau marketing. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu yang pertama ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 7 pembahasan yang terdapat dalam kreativitas dan inovasi. Yang pertama ada pengertian kreativitas dan inovasi, dua ada konsep kreativitas dan inovasi, yang tiga ada ruang lingkup kreativitas dan inovasi, empat ada definisi manajemen inovasi, lima ada latar belakang lahirnya inovasi, dan enam ada tujuan manajemen kreativitas dan inovasi, dan juga ada pengembangan ide kreatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kreativitas dan inovasi. Menurut Fontana tahun 2009, inovasi diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru ataupun kombinasi baru dari cara-cara lama dalam transformasinya antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen atau pengguna, komunitas, sosialitas, dan lingkungan. Sedangkan kreativitas menurut Utami Mundar merupakan hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang telah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses seseorang selama hidupnya. Lalu apa sih perbedaan antara inovasi dan kreativitas? Kreativitas itu memikirkan sesuatu hal yang baru, sedangkan inovasi membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata. Selanjutnya saya akan membahas konsep kreativitas dan inovasi. Yang pertama, konsep kreativitas. Konsep kreativitas berdasarkan 3P, yaitu proses, produk, dan pribadi. Yang pertama ada proses, merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Kedua ada produk. Produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau original, atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif. Tiga ada pribadi, yaitu kreativitas yang mencerminkan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapan-ungkapannya. Kedua, ada 5 poin yang harus diperhatikan dalam konsep inovasi. Yang pertama ada inovasi produk, melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat, contohnya gawai, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua ada inovasi pendidikan, contohnya penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Yang ketiga yaitu inovasi pelayanan pendidikan. Sebelumnya pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka, namun dengan berkembangnya teknologi saat ini, pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Keempat, ada inovasi teknologi. Inovasi di bidang teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat.
yang membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Contohnya Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kelima, ada inovasi kebudayaan. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival kebudayaan ataupun festival lainnya. Contohnya festival batik. Selanjutnya yang ketiga, saya akan membahas mengenai ruang lingkup kreativitas dan inovasi. Yang pertama ada ide. Sebuah pemikiran kreatif yang mengakibatkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide ini di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya agar muncul inovasi baru. Kedua, produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen dan terlihat berbeda dari yang lain. Ketiga, gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan yang mengatasi masalah-masalah yang muncul pada kreativitas. Selanjutnya yang keempat, saya akan membahas mengenai definisi manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada perkembangan produk, proses bisnis, pengembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi berkaitan juga dengan pengelolaan inovasi dalam proses-proses produk dan pelayanan, organisasi sampai pelanggan dan pasar. Selanjutnya yang kelima, saya akan membahas mengenai latar belakang lahirnya inovasi. Banyak organisasi dan kelompok yang hanya berfokus pada penyediaan produk-produk berkualitas dan hanya memperbaharui mereka ke tingkat mempertahankan daya saingnya di dalam pasar. Namun, seiring berkembangnya zaman, dan ada beberapa faktor yang mendorong proses peningkatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Dengan kata lain, inovasi penting untuk kemajuan masyarakat di seluruh dunia. Produk yang baru dan inovatif dapat meningkatkan taraf hidup dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Manajemen inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Selanjutnya yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen kreativitas dan inovasi. Tujuan kreativitas. Pertama, menciptakan ide atau hal baru. Kedua, menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki sesuatu. Ketiga, menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Sedangkan tujuan inovasi yang pertama meningkatkan kualitas agar produk yang dibuat laku di pasaran. Kedua, menciptakan pasar baru, menciptakan kualitas daya saing yang semakin bagus. Ketiga, memperluas jangkauan produk untuk memaksimalkan strategi pemasaran produk. Selanjutnya yang ketujuh, saya akan menjelaskan pengembangan ide kreatif. Dalam pengembangan ide kreatif, terdapat poin-poin yang harus diketahui, yaitu yang pertama belajar. Pembentukan ide desain dimulai dengan pembelajaran, pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar desain yang ingin kita ciptakan. Kedua, pelatihan. Pelatihan sangat penting untuk mempelajari bagaimana melakukan sesuatu yang benar. Ketiga, investigasi. Bahkan sebelum kita membayangkan sebuah ide, kita harus memperoleh informasi yang cukup mengenai klien, termasuk bidang usahanya, jasa yang ditawarkannya, karakter perusahaannya, dan yang lainnya. Keempat, pencerahan. Setelah pikiran kita terpenuhi dengan data dan informasi yang cukup, dan yang berkaitan dengan subjek, sekarang saatnya kita akan menghadapi fase pencerahan, di mana sebuah gagasan kreatif muncul di kepala kita, yang dapat kita manfaatkan untuk melengkapi rancangan desain. 5. Ideas. Setelah melalui serangkaian fase yang berat, desainer grafis akhirnya sampai juga di tahap awal penghasilan ide kreatif. Sebut saja di tahap ini ideas atau ide kreatif plus generasi.
6. Eksekusi. Fase ini melibatkan proses mengubah sketsa ke dalam format digital, menambah warna dan efek, serta menguji hasil akhir apabila diaplikasikan ke dalam beberapa media. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya Mutia Natsari mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.